Cuma yang dikasih Tuhan, setiap orang pasti memiliki respon yang berbeda ketika mendapatkan informasi atau berita. Misalkan saat ini ketika orang mendengar berita tentang COVID maupun berbagai informasi tentang apa yang harus dilakukan untuk menjaga kondisi tubuhnya supaya tidak menularkan atau ditulari oleh virus ini, orang meresponnya juga macam-macam. Ada yang cuek, ada yang mengikuti, tapi di awal, setelah itu tidak mengikuti lagi, tapi juga ada yang secara serius memperhatikan. Demikian juga dalam peribadahan online saat ini, tidak semua memang kemudian akan mengikuti. Mungkin saja ada di antara kita yang sejak awal mungkin memang sudah cuek, ada juga yang di awal-awal sangat senang, tapi kemudian bosan karena kuotanya cepat habis. Atau ada juga yang memang responnya positif, menjadikan ini sebagai kesempatan untuk membangun mesbah keluarga yang kemudian menghasilkan kehidupan keluarga yang lebih bertumbuh. Tapi itu semua wajar, itu namanya banyak orang, ada banyak respon yang akan diberikan. Nah, pada zaman dulu ketika Tuhan Yesus berkarya, responnya juga macam-macam. Jangan salah ya, bahwa tidak semua orang yang mendengar pemberitaan Tuhan Yesus Kristus itu kemudian percaya lalu mengikuti dia. Ada juga kok yang menolaknya, ada juga yang cuek, ada yang juga sebagai simpatisan. Nah, dalam perumpamaan tadi kita bisa melihat sebenarnya perumpamaan tentang seorang penabur yang menaburkan benih. Jadi sang penabur itu adalah Tuhan Yesus sendiri, sementara yang ditaburkan adalah benih, berita firman kerajaan surga. Apa itu firman kerajaan surga? Yaitu ajaran-ajaran Tuhan Yesus, karya Tuhan Yesus tentang belas kasihan, tentang damai sejahtera, tentang bagaimana Allah memulihkan manusia. Ternyata yang menanggapi beragam. Ya, ada 4 model kalau kita perhatikan. Yang pertama adalah orang-orang yang tidak mau mengerti atau memang tidak mengerti apa yang Tuhan Yesus beritakan. Ini misalkan bisa kita baca di ayat yang keempat, digambarkan seperti benih yang jatuh di pinggir jalan sehingga dimakan oleh burung-burung sampai habis. Artinya apa? Itu dijelaskan di ayat 19. Menggambarkan orang yang mendengar firman Tuhan, kerajaan Allah, tetapi tidak mengetahuinya. Jadi zaman dulu ketika Tuhan Yesus berkarya, memang ada orang-orang yang meskipun mendengar tetapi tidak mengerti. Misalkan dalam Matius 13 ayat 13 sampai 14, itu ada orang-orang yang memang mendengar tapi tidak mengerti, atau memang tidak mau mengerti. Misalkan para pemimpin agama Yahudi, mereka mendengar tetapi tidak mau mengerti, dan karena itu menolak Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya, apakah zaman sekarang ada orang yang modelnya semacam ini? Ya, mungkin saja ada yang memang benar-benar cuek, mendengar tapi tidak mau mengerti, atau mendengar memang tidak mengerti. Kalau orang mendengar dan tidak mau mengerti, ya jadinya tidak mungkin bisa menghasilkan buah gitu ya, karena benih itu tidak bertumbuh. Itu model yang pertama. Model yang kedua, yaitu ada orang yang merespon dalam bentuk menerima tetapi tidak berakar kuat. Itu disampaikan di dalam perumpamaan tadi seperti benih yang jatuh di bebatuan, tanahnya tipis sehingga tanah itu tidak bisa menjadi tempat yang baik untuk benih itu tumbuh, cepat layu karena tidak berakar. Nah, artinya apa? Di dalam ayat 20 sampai 21 dijelaskan bahwa ini adalah orang yang mendengar berita kerajaan surga dengan gembira dan menerimanya, tetapi tidak berakar. Ya, ketika ada penganiayaan dan penderitaan, orang itu segera murtad. Jadi pada masa dulu memang ada orang-orang yang kemudian mengikut Tuhan Yesus, tetapi ketika terjadi penganiayaan pada masa-masa awal, kemudian mereka tercerai-berai. Nah, pertanyaannya, apakah saat ini ada model yang seperti ini? Model yang menerima berita tentang kerajaan surga yang diberitakan Tuhan Yesus, ajaran Yesus, tetapi tidak berakar kuat karena berbagai kesulitan maupun penganiayaan.
Mungkin saja ada Bapak Ibu ya. Memang zaman sekarang penganiayaannya tidak dalam bentuk penganiayaan seperti zaman dulu. Kita di Jepara juga tidak mengalami penganiayaan. Tetapi kesulitan-kesulitan mungkin itu ada. Dan kadangkala itulah yang menjadi penguji dari apakah kita mau menghidupi berita kerajaan surga yang diajarkan Tuhan Yesus atau tidak. Misalnya seperti ini. Salah satu berita kerajaan surga yang diajarkan Tuhan Yesus adalah supaya orang yang mengikuti Yesus itu hidup dalam kebenaran. Dan itu yang harusnya kita buahkan dalam laku hidup kita. Tetapi jujur saja kadangkala ada masa-masa sulit dalam kehidupan kita yang membuat kita berkompromi dengan apa yang tidak benar. Kenapa? Karena ada kesulitan. Ya. Artinya apa? Artinya benih itu tidak berakar. Yang kita terima itu tidak sungguh-sungguh berakar dalam hidup, tidak sungguh kita hidupi dan kita buahkan. Demikian juga misalkan berita kerajaan surga itu juga soal pengampunan. Tuhan Yesus banyak mengajarkan soal pengampunan. Tetapi ada saatnya kita terluka begitu dalam, kita merasa begitu sakit terhadap orang lain sehingga kita tidak mampu untuk mengampuni atau tidak mau untuk mengampuni. Artinya apa? Kita memang menerima pengajaran Tuhan Yesus, kita tahu itu, tetapi kita tidak membuahkannya itu dalam hidup kita. Kenapa? Karena tidak berakar. Ketika terjadi penderitaan, kesulitan, itu kemudian menjadi layu. Nah, yang ketiga adalah tipe orang yang menerima tetapi tidak bisa bertumbuh karena kekhawatiran dan godaan uang. Ini misalkan digambarkan Tuhan Yesus seperti benih yang jatuh di semak duri. Ya, ketika semak durinya itu bertambah besar, kemudian tanaman itu kemudian terhimpit, benih itu terhimpit oleh semak duri sehingga mati. Artinya apa? Ayat 22 dijelaskan. Ini menggambarkan orang-orang yang mendengar firman Tuhan Yesus Kristus, tetapi kekhawatiran dan tipu daya kekayaan menghimpitnya sehingga tidak berbuah. Jadi tipe yang ketiga ini yang membuat tidak berbuah itu adalah rasa khawatir dan godaan kekayaan. Nah, kalau kita perhatikan dalam Injil ya, memang ada orang-orang yang mengikut Yesus tapi kemudian meninggalkan Tuhan karena alasan kekayaan, uang. Contohnya misalkan dalam Matius pasal 19 ayat 16 sampai 22 disebutkan ada seorang muda yang kaya dan datang kepada Tuhan Yesus untuk mau mengikut Tuhan. Sudah melakukan semua hukum Taurat gitu ya. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, jualah harta bendamu, bagikanlah kepada orang-orang miskin dan ikutlah aku. Ternyata apa? Ternyata anak muda itu, orang kaya itu lebih berat terhadap harta bendanya daripada mengikuti apa yang Tuhan Yesus minta. Artinya apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Artinya kekayaan, cinta pada harta benda, kekhawatiran akan masa depan bisa saja itu menjadi penghambat orang untuk sungguh-sungguh mempraktekkan, menghidupi kerajaan Allah, menghidupi ajaran-ajaran Yesus. Termasuk juga saat ini loh ya. Tuhan Yesus mengajarkan kita sebagai berita kerajaan surga supaya orang berbelas kasihan kepada orang yang membutuhkan. Kita punya solidaritas pada saudara-saudara kita. Ya, ada belas kasihan kepada orang. Tetapi kadangkala kita tidak mampu mewujudkan itu. Kenapa? Karena khawatir kalau kita membantu sementara saya atau kita sendiri juga butuh, nanti gimana? Khawatir nanti kalau misalkan harta benda kita berkurang, masa depan kita seperti apa? Kadangkala itu yang menjadi penghambat. Ya. Demikian juga Tuhan Yesus mengajarkan tentang hidup rukun, hidup bersaudara, hidup saling mengasihi. Kita semua tahu itu. Tapi kalau kita mau perhatikan, bukankah seringkali yang menjadi sebab ketidakrukunan itu justru adalah harta benda. Gara-gara harta benda, persaudaraan menjadi rusak. Ya, rebutan harta misalkan. Gara-gara sengketa soal harta benda, persahabatan juga menjadi rusak. Gara-gara harta benda, karena kekhawatiran, orang bisa melakukan apapun juga yang tidak selaras dengan berita kerajaan surga yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini juga menjadi tantangan kita.
Nah, sepertinya memang benar apa yang disampaikan Tuhan Yesus ya, bahwa kekhawatiran, tipu daya kekayaan seringkali membuat orang lupa dengan ajaran Tuhan Yesus. Kita mungkin mengerti ya dan tahu ajaran Tuhan Yesus, tapi lek ngrembug soal duit semuanya lupa. Ya, dan itu yang membuat orang bisa menjadi seperti tipe yang ketiga ini. Orang menerima berita tentang kerajaan surga, tentang ajaran Tuhan Yesus, tetapi tidak bisa bertumbuh, tidak bisa mewujudkannya, membuahkannya karena berbagai kekhawatiran maupun juga tipu daya harta kekayaan. Yang keempat adalah tipe orang yang mau mendengar, mengerti dan menghasilkan buah. Ini digambarkan seperti benih yang jatuh di tanah yang baik sehingga bertumbuh dan menghasilkan buah berlipat ganda. Ayat yang ke-9. Artinya apa? Ayat yang ke-23 dijelaskan, ini adalah gambaran orang-orang yang mau mendengar, yang kemudian mengerti dan menghasilkan buah-buah kerajaan Allah. Inilah yang ideal sesungguhnya ya. Dan ini juga yang tentunya diharapkan terjadi dalam hidup kita. Kita orang-orang yang mendengar berita Injil, berita kerajaan surga dan membuahkannya dalam laku hidup kita. Ini yang seharusnya menjadi impian kita sebagai murid-murid Tuhan, yaitu membuahkan benih-benih kerajaan surga yang sudah Tuhan tanam dalam hidup kita. Bukankah memang kekristenan atau mengikut Yesus itu berarti menghidupi ajaran Yesus, membuahkan gitu. Itu soal laku hidup ya. Kita tidak hanya sekedar mendengar, meskipun memang sudah baik kalau misalkan memang mau mendengar, atau kita tidak sekedar mengerti, tetapi juga menghidupi dan membuahkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu adalah 4 model ya. Bagaimana respon orang terhadap apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, sebaiknya memang kita berkaca dari keempat model ini. Meskipun memang Tuhan Yesus tidak ada perintah supaya kita harus menjadi seperti model yang keempat, tetapi ketika kita menjadikan ini sebagai cermin, kita bisa berkaca, kita ini termasuk model yang mana? Ketika kita merespon ajaran Tuhan Yesus, kita termasuk merespon yang seperti apa? Apakah yang seperti yang pertama, yang cuek bebek, gak mau tahu atau gak mau mengerti? Ataukah yang kemudian senang menerima tetapi ketika ada kesulitan kemudian itu lupa? Ataukah karena kekhawatiran kemudian membuat kita tidak bisa membuahkan? Atau kita termasuk orang yang bisa membuahkan benih-benih kerajaan surga yang kita dengar? Atau mungkin saja kita keempat-empatnya. Keempat-empatnya itu gimana? Ya kadang-kadang kita itu lupa gitu kan. Kadang-kadang gak mau tahu. Kadang-kadang kita ketika dikuasai kekhawatiran harta benda kemudian lupa dengan semua yang diajarkan. Tapi nek umat, nek pas sembuh gitu ya, kita bisa membuahkan benih-benih kerajaan surga, hidup dalam cinta kasih, perdamaian dan sebagainya. Bisa saja itu terjadi. Tapi setidaknya sebagai cermin, kiranya kita punya motivasi untuk terus bertumbuh dan membuahkan ajaran-ajaran Kristus itu dalam hidup kita sehari-hari. Nah, yang terakhir, ada satu hal yang menarik dari perumpamaan ini yang jarang sekali kita perhatikan, yaitu tentang siapa? Tentang sang penabur itu sendiri. Yang menarik dari sang penabur, yaitu Tuhan Yesus Kristus, itu adalah ia tetap menaburkan benih. Meskipun benih itu jatuh di tempat yang beraneka ragam. Meskipun ada yang jatuh di jalan, ada yang di semak, ada yang di bebatuan, tapi ia tetap menaburkan. Ia ikhlas dalam menaburkan. Dan karya Tuhan Yesus kan juga demikian. Dalam karyanya ia menyatakan kasih, belas kasihan, membebaskan orang, memulihkan buat semua orang. Ya. Meskipun tidak semua orang kemudian mengikutinya, tapi ia menabur kepada setiap orang. Ini menggambarkan anugerah Tuhan Yesus yang juga diberikan kepada setiap orang. Ia menaburkan Injil Kerajaan Allah itu kepada setiap orang. Ini yang bisa kita pelajari saat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita perlu belajar seperti Kristus yang menabur benih kerajaan Allah itu kepada setiap orang. Benih kerajaan surga itu bukan hanya soal ajaran-ajaran melalui khotbah atau melalui pelayanan firman. Benih kerajaan surga itu juga bisa kita taburkan melalui laku hidup, melalui tindakan nyata. Ingat Bapak Ibu ya, bahwa praktek hidup itu adalah khotbah loh. Khotbah dalam laku.
Jadi itu juga sebuah bentuk taburan firman kerajaan surga dalam perilaku hidup kita. Misalkan dengan melakukan kebaikan, melakukan belas kasihan, sebenarnya kita sedang menaburkan firman kerajaan surga itu. Mari kita taburkan itu pada semua orang. Soal responnya kayak gimana, ya memang banyak orang yang responnya macam-macam. Ada yang responnya baik, ada yang enggak baik. Tapi ya bagian kita, mari kita menaburkan itu. Demikian juga dalam pelayanan kita, mari kita melayani Tuhan, menaburkan benih-benih kerajaan surga itu dalam setiap karya yang kita kerjakan. Taburan benih kerajaan surga itu tidak akan sia-sia. Meskipun ada yang memang menolaknya, ada yang meresponnya secara negatif, tapi kita percaya ada juga yang juga tumbuh seperti benih yang tumbuh di tanah yang baik, yang menghasilkan buah. Kita tidak akan pernah tahu, tapi kita percaya bahwa apa yang kita taburkan, benih-benih kebaikan dalam laku hidup kita, dalam perkataan kita akan menghasilkan buah. Nah, belajarlah ikhlas untuk menabur. Kita perlu belajar juga seperti misalkan saat ini dari orang-orang yang berjualan online ya. Saat ini yang menjadi cara baru berdagang di era sekarang itu adalah melalui media sosial. Satu prinsip dalam jualan online yang bisa kita tiru dalam laku hidup kita itu apa? Jangan jemu-jemu untuk menawarkan produk di media sosial. Kalau orang jemu baru pertama kali kok gak ada yang beli, terus gak nawarin lagi, ya gak akan dapat. Tapi jangan jemu-jemu untuk menabur gitu ya. Nanti pasti ada yang nyantol. Demikian juga mari kita menaburkan benih-benih kebaikan, benih-benih kerajaan surga. Baik itu dalam laku hidup kita maupun dalam setiap pengajaran yang kita kerjakan. Dengan tidak jemu-jemu, dengan ikhlas seperti yang Tuhan Yesus taburkan, maka kita percaya meskipun ada memang ragam respon, tapi kita percaya suatu ketika ada juga yang diberkati melalui itu dan akan menghasilkan buah. Kiranya kita tidak jemu-jemu dalam menaburkan benih-benih kerajaan surga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, kami bersyukur untuk taburan benih kerajaan surga yang telah kami terima. Dan biarlah kami bertekad untuk menjadi tanah yang baik, yang menghasilkan benih-benih itu bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Mampukan juga kami ya Bapa untuk menaburkan benih-benih kerajaan-Mu dalam laku hidup kami kepada setiap orang. Meskipun kami tidak tahu apa yang menjadi responnya, tetapi bagian kami sebagaimana telah Engkau ajarkan adalah untuk menabur. Kami percaya tidak ada yang sia-sia karena Engkau berkarya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.